Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sintia Rahayu, NIM 11992300061. Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas 3B. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Keuangan Industri Non-Bank. Soal yang pertama, sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Adapun tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia adalah yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Guna menjaga sistem perekonomian di Indonesia agar tetap stabil, maka dibuatlah sebuah kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri berfungsi untuk menjaga atau mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar tetap stabil, sehingga harga barang-barang pokok juga bisa dikendalikan. Selain itu, tujuan ditetapkannya kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ada dua sistem pembayaran yang bisa digunakan di Indonesia, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia adalah menciptakan sebuah aturan, standar, prosedur, dan kesepakatan yang akan dipakai pada sistem pembayaran ini. Sehingga antara bank dengan bank yang lain memiliki aturan yang sistem yang sama. Dengan begitu, sistem pembayaran non-tunai dan tunai di Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kestabilan dalam sistem keuangan Indonesia, serta membatasi resiko dan juga biaya krisis sistemik yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Biasanya, pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini merupakan pengawasan makroprudensial. Dengan tugas yang dimiliki oleh Bank Indonesia ini, maka sistem keuangan di Indonesia bisa tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud otoritas jasa keuangan? Dan jelaskan pula fungsi, tujuan, dan tugas otoritas jasa keuangan tersebut. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Adapun tujuan Otoritas Jasa Keuangan, yang pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Dan yang terakhir, tugas Otoritas Jasa Keuangan. Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap, pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud pasar modal syariah? Di mana perbedaan saham, suku, dan reksadana syariah? Dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah? Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian, terdapat produk dari pasar modal syariah. Yang pertama, saham, yang kedua, suku, dan yang ketiga, reksadana syariah. Kemudian, saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga produk syariah tersebut. Yang pertama, saham. Saham merupakan surat berharga, bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut dengan tidak melanggar prinsip syariah. Yang kedua, suku. Suku merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah. Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan suku. Suku berasal dari bahasa Arab sak yang artinya tunggal, dan suku jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Obligasi syariah atau suku merupakan surat berharga atau efek berupa penyertaan modal
yang diterbitkan oleh penerbit suku dan dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi. Dana tersebut kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Reksadana syariah pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1997. Ditandai dengan penerbitan reksadana syariah, dana reksa saham pada bulan Juli 1997. Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah. Adapun rinciannya seperti berikut. Yang pertama, transaksi tanpa riba. Yang kedua, terhindar dari praktik spekulasi. Yang ketiga, hanya mentransaksikan efek syariah. Yang keempat, emiten yang tergolong syariah. Dan yang terakhir, transaksi menggunakan akad. Soal nomor 4. Bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Jelaskan. Menurut saya, boleh. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung risiko dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabaruk yang akan digunakan untuk membayar klaim. Atau, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta, peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Contohnya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan hampir sama dengan asuransi kendaraan. Ketika kita membayar premi, maka itu akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Apabila terjadi kecelakaan atas kendaraan kita, maka asuransi akan membayar kerusakan yang terjadi. Apabila kendaraan tidak terjadi apapun, maka premi asuransi yang dibayarkan akan hangus. Begitu juga dengan asuransi kesehatan. Apabila kita sudah membayar, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Jika kondisi kita sehat walafiat tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus. Lalu, di mana letak kerugiannya? Bukanlah kita sudah dijaga oleh asuransi jika terjadi maupun tidak terjadi resiko? Artinya, kita harus bersyukur atas kesehatan yang terjadi dalam 1 tahun kemarin. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.